Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik, yaitu Manchester United yang akhirnya resmi mendapatkan Jadon Sancho. Dan juga dari sepak bola Indonesia, ada Marco yang justru pindah ke klub rivalnya, yaitu Persib Bandung. Masih banyak berita menarik lainnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, di sepak bola Inggris, akhirnya Manchester United resmi mendapatkan Jadon Sancho. Sementara dari rival mereka yaitu Liverpool masih membidik gelandang dari FC Porto yaitu Otavio. Sementara Arsenal mengincar gelandang Anderlecht yakni Albert Sambi Lokonga. Simak selengkapnya berikut ini. Manchester United dan Borussia Dortmund sudah menyepakati transfer Jadon Sancho dengan mahar 85 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Kabarnya Manchester United akan mengikat Sancho dengan kontrak selama 5 tahun. Selain itu juga terdapat opsi tambahan mencapai 12 bulan. Sebelumnya Manchester United sudah berniat mendatangkan Sancho sejak musim lalu. Tetapi sayang penawarannya selalu ditolak oleh Borussia Dortmund karena dianggap terlalu murah. Dilansir dari Ebola, pelatih Liverpool Jurgen Klopp disebut berminat memboyong gelandang FC Porto yakni Otavio. Kabarnya Klopp sangat berambisi merekrut gelandang berusia 26 tahun tersebut. Sejak didatangkan dari Porto pada tahun 2014, Otavio tampil cukup impresif. Otavio juga memberikan beberapa gelar domestik untuk skuad berjuluk Dragoes tersebut. Selain Liverpool, kabarnya dua klub besar Eropa juga berminat untuk memboyong Otavio. Kedua klub tersebut adalah Juventus dan AC Milan. Arsenal dikabarkan sudah membuka pembicaraan untuk memboyong gelandang RSI Anderlecht yakni Albert Sambi Lokonga. Kabar ini diperkuat oleh jurnalis sepak bola ternama Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, The Gunners sudah mengajukan tawaran senilai 17 juta euro. Tawaran itu berpotensi naik sekitar 4 juta euro apabila Anderlecht menolak. Selain Albert, The Gunners juga disebut sedang melakukan pembicaraan untuk memboyong bek kiri Benfica yakni Nuno Tavares. Kita beralih ke sepak bola Spanyol. Gareth Bale kabarnya siap dimainkan Carlo Ancelotti sebagai starter Real Madrid. Nah, rival sekota mereka kehilangan Joao Felix selama 1 bulan karena mengalami cedera. Sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona mempertahankan dua pemain yakni Sergi Roberto dan Sergio Busquets. Simak selengkapnya berikut ini. Pelatihnya Real Madrid Carlo Ancelotti siap memasukkan Gareth Bale ke dalam skuad utama El Real. Sebelumnya Bale dipinjamkan ke Tottenham Hotspur pada bulan September 2020 silam. Bersumber dari media AS, Ancelotti siap menurunkan 3 pemain di barisan penyerang. Ketiga pemain tersebut yakni Karim Benzema, Eden Hazard, dan Gareth Bale. Bale sendiri memiliki hubungan yang baik dengan Carlo Ancelotti. Selama Ancelotti melatih Real Madrid, Bale sudah mengemas 92 pertandingan dan mencetak 62 gol. Akibat mengalami cedera, Joao Felix akan absen selama 1 bulan ke depan. Striker timnas Portugal Joao Felix dikabarkan akan menjalani operasi di pekan ini. Alasannya karena Joao Felix mengalami cedera di bagian pergelangan kaki. Los Rojiblancos akan memberikan waktu selama 3 pekan agar Joao Felix bisa menjalani operasinya. Operasi tersebut harus dijalankan sebelum Joao Felix bisa kembali berlatih. Atletico Madrid yakin kalau Joao Felix akan segera menemukan performa terbaiknya. Selain itu, Atletico Madrid juga yakin kalau Joao Felix akan segera pulih dalam waktu dekat. Masa depan Sergi Roberto di Barcelona masih menjadi tanda tanya. Kabar terbaru menyebut kalau Barcelona berniat untuk memperpanjang kontrak Sergi Roberto. Sebelumnya Roberto disebut bakal angkat kaki dari Camp Nou. Alasannya karena raksasa asal Katalan ini dikabarkan bakal melepas Roberto pada musim panas ini. Tetapi sayang nggak ada klub yang menginginkan jasa winger berumur 29 tahun tersebut. Untuk itu Barcelona memutuskan untuk mempertahankannya. Barcelona dikabarkan akan memperpanjang kontrak Sergio Busquets selama 2 musim ke depan. Dalam kontrak tersebut, Busquets akan mendapat potongan gaji sebesar 50%. Saat ini Busquets tampil apik membela timnas Spanyol di gelaran Piala Euro 2020. Terbaru mereka berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengandaskan perlawanan Kroasia dengan skor 5-3. Pada hari Rabu kemarin, Instagram resmi Real Madrid mencatatkan 100 juta pengikut. Itu artinya Real Madrid menjadi klub olahraga pertama yang berhasil mempunyai 100 juta pengikut. Real Madrid bahkan mengungguli klub rival abadi mereka yakni Barcelona. Barcelona sendiri berada di posisi kedua dengan 97,8 juta pengikut. Atas pencapaian itu, Real Madrid berterima kasih kepada para fans yang sudah setia mendukung Real Madrid di sosial media. Hal ini juga bisa menaikkan citra dan nilai pasar klub.
Kita lanjut ke sepak bola Italia. Atalanta sedang menghadang kepergian dari Matteo Pessina dengan cara menawarkan posisi kapten. Berikutnya ada Inter Milan yang memperpanjang kontrak dua pemain veterannya sekaligus. Sementara Juventus bakal menjual murah bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo. Berkat tampil impresif di Piala Euro, Matteo Pessina banjir tawaran dari klub-klub elit Eropa. Kabarnya AC Milan jadi klub terdepan yang berniat untuk memboyongnya. Bersumber dari Calcio Mercato, Pessina akan kembali merumput di Stadion San Siro. Seperti diketahui, Pessina pernah memperkuat skuad Rossoneri pada tahun 2016 silam. Sementara itu, kabar terbaru menyebut kalau Atalanta enggan melepas Pessina ke klub lain. Untuk memagari Pessina, Atalanta bahkan menawarkan Pessina ban kapten. Klub raksasa Serie A Inter Milan resmi memperpanjang kontrak dua pemain veterannya. Kedua pemain tersebut adalah Andrea Ranocchia dan Danilo D'Ambrosio. Keduanya akan bertahan di Giuseppe Meazza sampai 1 tahun ke depan. Walaupun jarang dimainkan, Ranocchia dan D'Ambrosio punya pengaruh yang sangat besar. Ditambah lagi skuad Nerazzurri mengalami krisis keuangan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Nerazzurri juga kesulitan untuk mencari penggantinya. Juventus disebut akan menjual Cristiano Ronaldo di bursa transfer musim panas nanti. Bersumber dari Football Italia, Juventus akan menjual mega bintang Portugal tersebut dengan harga yang murah. Kabarnya si Nyonya tua akan mendiskon Ronaldo sampai 71% dari harga pembelian. Sebelumnya Ronaldo didatangkan dari Real Madrid dengan mahar 117 juta euro. Tetapi kabar terbaru menyebut Bianconeri akan melego Ronaldo dengan harga 29 juta euro saja. Selain itu, agen Ronaldo, Jorge Mendes, kabarnya sudah bernegosiasi ke beberapa klub Italia yang lain. Masih di sepak bola Italia, Napoli bakal mematok harga dari Fabian Ruiz yang menjadi incaran klub-klub besar di Eropa. Sedangkan Granit Xhaka yang tampil apik di Piala Euro 2020 berniat bergabung dengan serigala ibu kota yakni AS Roma. Simak selengkapnya berikut ini. Klub Serie A Italia Napoli dikabarkan akan menjual gelandang tengah mereka yakni Fabian Ruiz. Sejumlah klub Eropa juga ikut mengantri untuk mendapatkan tanda tangan dari Ruiz. Kabarnya Napoli sudah mematok harga Ruiz sebesar 60 juta euro. Nantinya Napoli akan menjual Ruiz kepada klub Sultan Premier League Manchester City. Tetapi sayang Manchester City dikabarkan enggan memboyong Ruiz ke Etihad. Seandainya gagal dijual ke Manchester City, Napoli akan melego Ruiz ke PSG dan Atletico Madrid. Gelandang Arsenal Granit Xhaka diberitakan ingin hengkang dari Stadion Emirates. Kabarnya gelandang asal Swiss ini berminat untuk bergabung dengan AS Roma. Kabar ini juga diperkuat oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, AS Roma saat ini sudah melakukan tahap pembicaraan kepada Arsenal. PSG berambisi mendatangkan bek veteran Spanyol Sergio Ramos. Sementara itu, mereka harus siap kehilangan Kylian Mbappe yang enggan memperpanjang kontraknya. Dilansir dari Marca, klub raksasa Ligue 1 PSG diberitakan sangat berambisi untuk memboyong Sergio Ramos. Kabarnya Les Parisiens ingin mengontrak Ramos selama 1 musim. Kontrak Ramos sejatinya sudah berakhir pada tanggal 30 Juni kemarin. Sebelumnya Ramos juga sudah berpamitan dan gak akan memperkuat Real Madrid pada musim depan. Sementara itu, Direktur Olahraga PSG Leonardo bertekad mendaratkan Ramos ke Parc des Princes. Selain PSG, beberapa klub jempolan Eropa lainnya juga berminat untuk dapatkan tanda tangan Ramos. Bersumber dari L'Equipe, bintang muda Perancis Kylian Mbappe enggan memperpanjang kontraknya di PSG. Kontrak Mbappe sendiri sebenarnya akan berakhir di musim depan. Sebelumnya, Mbappe didatangkan dari AS Monaco pada tahun 2018 yang lalu. Bomber timnas Prancis ini sudah mempersembahkan sejumlah gelar domestik bagi skuad Les Parisiens. Tetapi sayang Mbappe belum mempersembahkan trofi Champions League di skuad Les Parisiens. Selain itu, Real Madrid disebut menjadi salah satu pelabuhan Kylian Mbappe. Spanyol resmi merilis skuad yang akan berlaga di ajang Olimpiade Tokyo nanti. Berikutnya, ada Jerman yang bisa kehilangan Toni Kroos karena berencana untuk gantung sepatu. Sementara Belanda harus mencari pelatih baru setelah Frank de Boer resmi mengundurkan diri. Simak selengkapnya sebagai berikut. Pada hari Selasa kemarin, timnas Spanyol resmi mengumumkan skuad Olimpiade Tokyo yang akan digelar di bulan depan. Skuad tersebut berisikan 22 pemain. Dalam daftar skuad tersebut, lagi-lagi nggak ada nama sang kapten Sergio Ramos. Di posisi penjaga gawang ada 3 nama kiper yakni Alvaro Fernandes, Unai Simon, dan Alex Dominguez. Di barisan pertahanan ada beberapa pemain beken seperti Eric Garcia,
Pau Torres, Oscar Mingueza, Oscar Gil, dan Juan Miranda. Berikutnya di lini tengah ada Dani Ceballos, Michael Merino, Pedri, Carlos Soler, dan Martin Zubimendi. Sementara di barisan penyerang ada Marco Asensio, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, dan Rafa Mir. Di babak 16 besar Piala Euro, timnas Jerman harus angkat koper lebih cepat. Skuad Der Panzer menyerah dari Inggris dengan skor 2 gol tanpa balas. Setelah kekalahan tersebut, beredar kabar bahwa Toni Kroos akan pensiun dari skuad Der Panzer. Menurut laporan dari media Jerman, Bild, Kroos akan umumkan pensiun setelah kompetisi Euro selesai. Kepergian Joachim Löw disebut menjadi salah satu faktor pensiunnya Kroos dari timnas Jerman. Alasannya karena pelatih anyar mereka Hansi Flick lebih memilih untuk memainkan Joshua Kimmich. Setelah dikalahkan Republik Ceko, pelatih timnas Belanda Frank de Boer resmi mengundurkan diri sebagai pelatih. De Boer sendiri sebenarnya masih punya kontrak sampai musim depan. De Boer mengaku bertanggung jawab atas kegagalan skuad Oranje di perhelatan Piala Euro 2020. Langkah ini ia ambil setelah Belanda kalah dari Republik Ceko dengan 2 gol tanpa balas. De Boer juga mengucapkan terima kasih kepada manajemen, para pemain, dan para fans yang telah mendukungnya selama menukangi skuad Oranje. Berita terakhir di Indonesia, Mark Klok mengembarkan berita sepak bola setelah resmi bergabung dengan Persib Bandung. Sedangkan Egy Maulana Fikri dilepas oleh Lesia Gdansk karena kontraknya nggak diperpanjang. Sampai jumpa di Cetak Gol harian berikutnya, guys. Mantan gelandang Persija Jakarta Mark Anthony Klok resmi bergabung ke klub rival mereka yakni Persib Bandung. Kabar ini juga disampaikan melalui sosial media resmi klub. Pada tanggal 23 Juni kemarin, gelandang berdarah Belanda ini resmi meninggalkan Persija Jakarta. Beberapa klub di Indonesia juga disebut berniat mendatangkan Klok. Tetapi sayang gelandang berusia 28 tahun ini memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Klok diharapkan mampu membuat lini tengah Maung Bandung menjadi lebih ganas lagi. Halo Boboto, apa kabar? Sampai jumpa di Bandung. Stay safe for now. Atur nuhun. Lesia Gdansk resmi melepas bintang muda timnas Indonesia Egy Maulana Fikri. Dalam keterangan resminya, Lesia Gdansk enggan memperpanjang kontrak Egy. Kontrak Egy sejatinya sudah berakhir pada tanggal 30 Juni kemarin. Gelandang serang asal Medan ini memulai karir di Lesia Gdansk pada tahun 2018 silam. Dalam catatannya bersama Lesia, Egy jarang mendapat menit bermain dan cuma menjadi penghangat bangku cadangan.